Halo guys, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami dari Fakultas Teologi, Ilmu Teologi. Pada video kali ini tujuan kami membuat video yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teologi Komunikasi yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Vini Hiara. Nah, dalam video kali ini, kami kelompok 2 akan membahas beberapa poin penting dalam teologi komunikasi. Sebelumnya perlu diketahui bahwa teologi komunikasi adalah studi tentang bagaimana komunikasi itu terjadi dalam konteks spiritual dan rohani. Berikut beberapa poin-poin penting yang akan dibahas. Akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi. Ada kurang lebih 5 prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah salah satu bentuk dari pertukaran simbol. Menurut Deddy Mulyana dalam bukunya, dia menjelaskan bahwa komunikasi itu ternyata bukan hanya sekedar bertukar informasi, tapi simbol, lambang itu juga digunakan untuk merupakan bentuk dari pertukaran dalam satu komunikasi. Kedua, setiap perilaku yang terdapat dalam diri manusia atau yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu juga merupakan bentuk dari komunikasi. Misalnya, ketika Anda punya pacar, terus pacar Anda misalnya ngambek. Nah, perilaku seperti itu juga merupakan bentuk dari sedikitnya komunikasi yang ingin dia sampaikan meskipun tidak dengan kata-kata. Ketiga, komunikasi punya 2 dimensi yang secara prinsip, yaitu secara dimensi isi dan juga dimensi hubungan. Dimensi isi yang dimaksud di sini adalah apa yang sebenarnya ingin dimaksudkan di dalam satu komunikasi, dan dimensi hubungan adalah apa yang sementara ingin dihubungkan dalam komunikasi tersebut. Misalnya, dimensi isi dia ingin menyampaikan bahwa ada seseorang yang katakanlah kecelakaan dan seterusnya. Maka dimensi hubungannya adalah misalnya dia ingin menyebutkan bahwa yang kecelakaan tersebut adalah teman Anda dan seterusnya. Kemudian prinsip yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Mau kita ada dalam berbagai status sosial ataupun mau kita ada dalam berbagai misalnya daerah ataupun tempat-tempat yang dibatasi oleh ruang dan waktu, komunikasi itu akan tetap terus terjadi, dan dia bahkan bisa terjadi dalam hal yang secara tidak langsung. Semisalnya, pemerintah yang memimpin satu negara yang secara tidak baik dan keberlangsungan ekonomi yang tidak sejahtera dalam masyarakat, dan masyarakat merasakan ketidaksejahteraan tersebut, dan itu akan dianggap sebagai salah satu bentuk dari komunikasi yang secara tidak langsung dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Dan yang kelima adalah komunikasi itu terjadi dalam konteks ruang dan waktu yang tidak bisa dibatasi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan teknologi merupakan salah satu bentuk dari perkembangan komunikasi juga. Jadi misalnya saya berada di Indonesia dan teman saya ada di Malaysia pun, kami tetap bisa melakukan komunikasi meskipun itu hanya melewati surat ataupun misalnya chat di Messenger atau di WA ataupun mungkin lewat Instagram chat dan seterusnya, atau misalnya buat video di YouTube dan seterusnya. Itu juga merupakan salah satu dari prinsip komunikasi. Adapun kami di sini kelompok membahas tentang unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi adalah komponen-komponen dasar yang membentuk proses komunikasi. Yang terdapat ada 5 pokok dalam komunikasi. Yang pertama ada pengirim, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada media komunikasi, dan yang keempat ada penerima, dan yang kelima umpan balik. Dan mari kita simak unsur-unsur komunikasi secara berikut. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengirim. Pengirim adalah individu yang menginisiasikan suatu proses komunikasi dengan membuat pesan dan akan mengirim kepada penerima. Pengirim juga memutuskan pesan-pesan apa yang harus disampaikan kepada penerima dan juga memilih media apa yang akan dikirim kepada penerima. Ya, yang berikut adalah pesan. Pesan merupakan informasi yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan juga berupa teks, suara maupun gambar atau kombinasi lainnya. Pesan juga harus dirancang dengan baik agar dapat dimengerti oleh penerima. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi yang ketiga itu ada media komunikasi. Jadi media komunikasi ini adalah jalur fisik atau teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan pesan dari pengirim ke penerima. Dengan contoh yaitu
Yang pertama percakapan secara langsung, yang kedua lewat telepon, lewat email, media sosial, dan lain-lain. Ini saya akan membahas tentang penerima. Penerima adalah individu atau kelompok yang menerima pesan yang telah dituliskan oleh pengirim. Penerima harus memiliki kemampuan untuk memahami pesan yang diterima. Iya, yang berikut saya membahas tentang feedback atau umpan balik. Umpan balik sendiri berarti respon atau tanggapan dari penerima ketika sudah menerima pesan dari pengirim. Nah, umpan balik sendiri atau feedback itu sangat penting dalam sebuah komunikasi. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena dalam sebuah komunikasi kita memerlukan adanya respon atau tanggapan balik dari penerima ketika sudah menerima pesan. Kemudian, umpan balik sangat penting karena juga kita ingin memastikan bahwa pesan yang diterima oleh pengirim atau oleh si penerima sudah berhasil. Dan ketika sudah berhasil, maka komunikasi yang berjalan antara individu yang satu dengan individu yang lain sudah berhasil dan komunikasi itu berjalan dengan baik. Terima kasih. Kesimpulan dari materi kami kelompok yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, jadi unsur dan prinsip komunikasi memiliki peran penting bagi seseorang yang melakukan komunikasi baik secara individu, kelompok maupun orang.